selamat jumpa kembali di dalam Kompas Iman edisi kali ini, para sahabat semua. Kompas Iman pada hari ini mengangkat tema mengenai iman versus perbuatan. Nah, saat ini saya ditemani oleh teman saya. Saya Yohanes Rudianto. Dan juga narasumber saya. Ya, saya Pendeta Chandra Gunawan. Ya, baiklah. Saya akan langsung mengajukan pertanyaan kepada Bapak ya Pak. Ya. Saya baru baca sebuah buku ya Pak. Nah, di dalam buku itu dijelaskan bahwa semakin banyak orang itu meninggalkan iman ya Pak. Ya. Nah, ini kita bicara mengenai iman terhadap agama apa saja gitu, yang mengakui keberadaan Tuhan. Buat mereka, iman itu sepertinya bertentangan sama pengetahuan ya Pak. Karena kalau buat mereka itu iman itu tidak bisa dibuktikan secara empiris, gitu kan? Karena kita selalu bilang kan, berdasarkan iman kita nggak lihat, tapi kita harus percaya. Nah, kalau menurut Bapak bagaimana Pak? Ya, memang satu sisi kita nggak bisa memungkiri ada satu masa di dalam kekristenan itu, di mana ilmu pengetahuan itu dengan iman dipandang sebagai dua hal yang bertolak belakang. Mereka yang berada dalam lingkungan gereja, mereka menyebut orang yang terlalu menggunakan ilmu pengetahuan itu seperti orang yang melacurkan diri kepada iblis, gitu ya. Saking kerasnya dengan ilmu pengetahuan, sehingga muncul dalam kelompok-kelompok tertentu, misalnya jangan terlalu pakai otak di dalam kekristenan, seolah-olah kita bisa beriman tanpa pakai rasio. Nah, tetapi memang kita kemudian belajar di dalam sejarah kekristenan bahwa pengetahuan itu sesuatu yang dibutuhkan, dan bahkan pengetahuan itu menumbuhkan iman. Nah, jadi kalau kita misalnya membaca dalam sejarah pemikiran Kristen, nah memang di sana ada dua tokoh yang tampak agak sedikit berbeda di dalam mengaitkan antara iman dan pengetahuan. Nah, yang pertama itu adalah Agustinus. Nah, Agustinus dia mengajar seperti ini, bahwa ada iman, ada pengetahuan, hanya iman mendahului pengetahuan. Nah, jadi iman ini membutuhkan pengetahuan, tapi pengetahuan juga membutuhkan iman. Hanya starting pointnya dari mana? Dari iman atau dari pengetahuan. Nah, Agustinus dia percaya bahwa iman itu mendahului pengetahuan. Nah, di sisi yang lain ada tokoh bapak gereja yang lain, namanya Thomas Aquinas. Nah, ini juga bapak gereja penting sekali karena orang inilah yang sebenarnya memberikan jawaban dari pertanyaan orang-orang di zamannya untuk memahami Allah itu seperti apa. Nah, di dalam tulisan-tulisan dia mengajarkan bahwa memang ada iman dan pengetahuan, tapi pengetahuan haruslah mendahului iman. Nah, kenapa demikian? Karena di zamannya ada begitu banyak critical thinking, gitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang sangat kritis tentang Allah, dan tanpa pengetahuan, tanpa penjelasan yang memadai, sulit sekali orang untuk kemudian percaya kepada Allah yang diajarkan Alkitab. Nah, sehingga dalam pertanyaan tersingkat dari pertanyaannya, apakah betul bahwa iman dan pengetahuan itu bertentangan atau perlu dipertentangkan? Saya kira sudah nggak zamannya lagi kita mempertentangkan keduanya, begitu. Nah, karena kita melihat dalam sejarah pemikiran Kristen sebenarnya iman dan pengetahuan itu berkaitan. Iman membutuhkan pengetahuan, pengetahuan tanpa iman juga akan berjalan akan menghasilkan sesuatu yang nggak benar juga. Begitu, sehingga dua-duanya dibutuhkan. Nah, jadi saya kira ini penting disadari, gitu ya. Kenapa? Karena sekali lagi kita nggak bisa lagi, bukan zamannya lagi mempertentangkan keduanya, begitu. Oke. Ini kan pemikiran dari orang-orang yang memang sebenarnya tidak mau mengakui adanya Allah ya Pak. Makanya itu mereka selalu mempertentangkan hal itu. Kira-kira Bapak bisa kasih contoh Pak, secara konkretnya tuh gimana tuh? Iman dan yang tadi ya Pak, misalnya dari Agustinus misalnya. Nah, itu contohnya gimana tuh Pak? Dia harus mulai dari iman dulu ya Pak ya, tadi ya.
Gitu. Iya. Nah ini menarik. Ini saya berikan satu case. Saya lagi mempelajari mengenai peristiwa dalam Perjanjian Lama dibakarnya kota Sodom dan Gomora oleh Tuhan. Okay. Nah kalau kita baca kitab Kejadian, bahwa peristiwa Sodom dan Gomora itu hancur kota itu karena Tuhan menurunkan hujan, api, dan belerang. Nah tapi kemudian ada studi dari kelompok arkeolog. Nah mereka meneliti mengenai keberadaan kota Sodom dan Gomora di wilayah seputar Laut Mati. Nah dalam penelitian mereka, mereka menemukan bahwa ternyata ada kemungkinan bahwa kota Sodom dan Gomora ini hancur oleh karena gempa bumi vulkanik. Nah, gempa bumi vulkanik ini kan bukan yang tektonik, yang vulkanik, yang letusannya itu mengeluarkan namanya lahar gitu, melontarkan api dan seterusnya. Itulah yang menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Nah sekarang kita punya dua versi jawaban kan, begitu ya. Satu lagi Pak. Ya, nah ini kan kita punya dua versi jawaban. Nah sekarang saya bertanya ya, Dokter Yo misalnya, kan dokter tentu sebagai seorang dokter harus mendasari kedisiplinan ilmunya dan ilmu pengetahuan. Nah sekarang ada ilmu pengetahuan yang mengatakan bahwa kota Sodom dan Gomora itu hancur karena gempa bumi vulkanik. Nah itu menurut ilmu, menurut sains. Tapi menurut Alkitab yang kita yakini, kita berkata bahwa itu karena dihukum Tuhan melalui hujan api dan belerang. Nah kira-kira bisa nggak dua hal itu, apakah dua hal itu perlu dipertentangkan ataukah bisa dicari titik harmonisnya? Nah kalau menurut Dokter Yo gimana kira-kira? Ya memang saya juga sempat berdiskusi sedikit dengan Pak Chandra tadi. Kalau saya memandang bahwa iman dan pengetahuan itu kebenarannya satu sebetulnya. Kita bisa melihat dari sisi iman yang mungkin ceritanya sedikit berbeda, dan dari sisi pengetahuan yang ceritanya sedikit berbeda, tapi kebenarannya tunggal sebetulnya. Kalau dari yang tadi pertanyaan Pak Chandra tadi, mungkin bisa dilihat bahwa versi dari Alkitab dengan versi yang katakanlah sains sebetulnya peristiwa yang sama kan, kebenarannya satu gitu. Betul. Jadi kira-kira yang bisa saya pikirkan adalah bahwa iman dan pengetahuan itu sebetulnya mungkin satu mata uang dengan dilihat dari dua sisi yang lain berbeda gitu. Iya, kira-kira seperti itu kalau pandangan saya sih, kalau pertanyaannya. Iya, betul. Nah, jadi kalau kita mengkontraskan keduanya, kita akan berkata bahwa salah satu mesti salah, salah satu mesti benar. Nah, kira-kira bagaimana kita mengharmoniskan? Nah, kalau saya mempelajari ada sebuah pemikiran satu orang, nah dia rupanya mencoba mengharmoniskan itu. Nah, jadi bagaimana dia mengharmoniskan? Nah, dia menyebut ada yang disebut primary cause, ada yang disebut secondary cause. Nah, primary cause, nah ini menurut Alkitab primary cause artinya penyebab utamanya memang Tuhan menghukum, gitu ya, melalui hujan api dan belerang. Tapi secondary cause artinya penyebab yang menopang itu, bagaimana primary cause itu terjadi, bisa saja menurut penulis buku ini bahwa itu terjadi melalui hujan api dan belerang terjadi karena gempa vulkanik tadi. Nggak ada masalah begitu. Nah itu menjadi harmonis gitu. Sebenarnya saling melengkapi kan ya Pak ya? Nah tapi itu bisa terjadi Bu, kalau apa? Kalau ada starting point iman tadi. Jadi iman mendahului pengetahuan. Nah, waktu kita melihat pengetahuan memberikan jawaban berbeda terhadap iman, nah kita nggak mengkontraskannya. Karena kita memandang bahwa pengetahuan ini bisa sejalan dan bahkan menolong kita mengerti apa yang barangkali tidak terlalu jelas di dalam Alkitab. Kan kalau kita ditanya bagaimana mungkin bisa ada hujan api dari langit. Nah itu kan kita butuh penjelasan secara logis gitu. Secara logis, secara sains gitu. Iya begitu. Dan memang orang bisa aja pokoknya percaya. Nah tapi kan kita hidup dalam dunia yang kompleks sekarang. Orang bertanya begitu. Kalau memang itu benar, coba jelaskan bagaimana itu bisa demikian. Nah, ilmu pengetahuan kadang bisa menolong kita untuk menjelaskan hal-hal yang
sulit untuk dipahami. Nah, tapi kalau dibalik misalnya bahwa orang tidak punya iman, gitu ya, tapi hanya ilmu pengetahuan, nah maka cenderung akan kemudian kita memandang bahwa yang satu benar, yang satu salah. Gitu ya. Yang benar ilmu pengetahuan, yang dikatakan Alkitab cuma mitos. Gitu. Karena hujan api dan belerang itu mungkin hujan meteor, tapi kalau hujan meteor ya kiamat terjadi, dunia ini hancur. Nah, tapi itu masih bisa dijelaskan begitu sebenarnya. Itu perbedaan dari orang yang starting point-nya ada imannya ataupun dengan tidak ya. Begitu. Pak, kalau pertanyaan lebih lanjut barangkali kalau begitu apakah memang ya katakanlah lebih baik punya iman tanpa mempertanyakan dari sisi pengetahuan, apakah sebaiknya ya bergumul mati-matian lah dulu dari pengetahuan baru mempunyai iman? Iya. Ada satu sisi lagi kan kita mengatakan iman kan ya kayak keselamatan tuh anugerah katanya ya Pak ya. Nah, tapi apakah kita mau starting dari yang mana nih gitu loh? Iya. Lebih baik iman dulu baru belajar pengetahuan lebih dalam, ataukah tidak boleh hanya iman pokok kan harus mempertanyakan segala hal baru betul-betul. Iya. Mungkin kita pernah mendengar dalam kelompok tertentu ada yang mengajar begini. Udah jangan banyak tanya. Iya, sering kali Pak dulu Pak. Percaya aja, jangan banyak tanya. Ya mungkin yang ditanya sulit untuk menjawab ya, dia bingung jawabnya bagaimana. Jadi dia akhirnya berkata nggak usah banyak tanya. Nah jadi ini penting juga ya, apakah critical thinking itu dibutuhkan nggak untuk iman kita? Begitu. Nah memang ada sebuah penulis buku yang membahas mengenai bagaimana Rasul Paulus menjadi seorang yang beriman. Nah kita berpikir bahwa Rasul Paulus itu jadi orang beriman semata-mata Tuhan berikan kepada dia iman dan segala sesuatunya jelas dan kemudian dia nggak mikir macam-macam. Nah tapi penulis buku ini dia mencoba melihat, merekonstruksi, menelaah bagaimana sebenarnya perjalanan iman Paulus. Nah, maka dia menulis buku, judulnya itu menarik sekali, From Plight to Solution. Dia mulai dari plight, dari pergumulan, sebelum tiba kepada solusi. Solusi maksudnya dia bertanya-tanya, dia percaya kepada hukum Taurat selama ini. Hukum Taurat dia pandang sebagai kunci untuk orang diselamatkan. Tapi dia kemudian mempertanyakan itu, apa itu benar? Dia bergumul, dia bergulat, sampai kemudian satu titik dia kemudian percaya bahwa hukum Taurat nggak bisa menyelamatkan. Nah, jadi kalau saya membaca tulisan buku ini, memang iman itu adalah pemberian Tuhan. Ya, tuh kita nggak bisa mengusahakan iman. Tapi bagaimana iman ini bisa growing? Bagaimana iman yang pemberian Tuhan itu bertumbuh? Nah, itu membutuhkan yang namanya critical thinking dan critical experience. Ya, pergumulan kritis dengan pertanyaan-pertanyaan dan juga pergumulan dengan kehidupan nyata. Nah, itu membuat iman itu bertumbuh. Nah, maka kita menyebut bahwa dari 3 elemen iman yang membuat orang bertumbuh, salah satunya adalah pengetahuan. Nah, jadi orang nggak bisa mempercayai sesuatu tanpa pengetahuan yang benar. Itu nggak bisa. Nah, itu yang disebut sebagai pengetahuan iman. Itu kan misalnya kalau saya suruh misalnya Ibu Rati tolong loncat dari lantai 5 ke misalnya bawah gitu. Ibu akan loncat nggak? Enggak Pak. Nah, ya. Meskipun imannya setinggi apapun juga nggak akan loncat gitu ya. Iya gitu. Ya. Kenapa? Karena iman yang benar itu membutuhkan pemahaman juga. Begitu ya. Kalau misalnya begini, misalnya kita seperti misalnya kita membaca misalnya Abraham misalnya. Kenapa Abraham pergi meninggalkan tanah, meninggalkan keluarganya walaupun dia nggak tahu kemana dia pergi? Itu bukan karena nekat, bukan karena dia nggak punya pengetahuan. Dia punya pengetahuan bahwa Allah akan memberikan kepada dia, menunjukkan kepada dia tanah yang akan Tuhan berikan. Nah, jadi ada pengetahuan begitu. Nah, maka dia berangkat. Nah, jadi iman tanpa pengetahuan nggak mungkin pada dasarnya. Tetapi sekali lagi, pengetahuan tidak menghasilkan iman. Iman pemberian dari Tuhan. Pengetahuan membuat iman itu growing. Begitu. Nah, maka saya kira itu membuat kita sadar bahwa
bahwa orang sebenarnya perlu belajar pengetahuan sebanyak-banyaknya. Tidak ada yang salah dengan belajar pengetahuan, tetapi ada unsur yang dia nggak boleh lupakan, yaitu iman. Nah, mungkin saya boleh tanya pada Dr. Rio. Dr. Rio pernah nggak ketemu orang yang pintar sekali, tetapi dia tetap beriman, nggak menyangkali Tuhan? Kalau personal pribadi belum terlalu dalam sekali sampai berdiskusi seperti itu, tapi kalau dari sejarah banyak sebetulnya contoh-contohnya, kan? Betul, seperti saintis yang katakanlah yang teori Big Bang itu kan seorang Romo, seorang pastor. Jelas pasti dia punya Pascal juga seorang Kristen. Betul, ada beberapa sejarah dalam tokoh-tokoh itu memang jelas punya iman. Tapi ketemu nggak ada saintis yang nggak percaya Tuhan pada akhirnya juga? Banyak juga. Saja. Ada juga gitu. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa sains itu tidak selalu membuat orang kehilangan imannya, bahkan ada juga yang membuat tetap seorang saintis tapi dia tetap orang beriman. Nah, jadi yang membuat masalah di situ bukan pengetahuannya, tapi imannya itu. Gitu. Nah, di situ poinnya kalau saya lihat gitu. Gitu. Nah, jadi saya sih rasa bahwa pengetahuan itu baik dan harus dikembangkan. Saya jadi ingat dulu Bapak rasanya pernah ngajarin kami ya Pak, bahwa iman itu tidak pernah di bawah rasio ya Pak. Iya. Betul ya, iman itu harus kadang-kadang kita membutuhkan rasio untuk menopang iman ya. Iya. Nah, tapi iman itu melampaui ya Pak ya, tapi nggak pernah di bawah ya Pak. Jadi artinya kan. Jadi nggak ada tuh ya Pak istilah apa live in the dark ya Pak. Iya, nah itu nyaris tidak ada begitu. Nah, memang itu yang membuat kenapa kemudian di dalam tradisi kekristenan itu ada yang disebut kelompok namanya Neo-Calvinis. Nah, kelompok Neo-Calvinis ini bertumbuh subur di Belanda. Nah, mereka mendirikan banyak universitas Kristen yang mengedepankan pentingnya ilmu pengetahuan. Jadi mereka memang di situ belajar tentang iman, tapi ilmu pengetahuan menjadi sesuatu yang tidak dinomorduakan. Jadi bukan seminari, ini adalah universitas, tempat orang belajar ilmu pengetahuan dalam koridor iman. Dan itu kemudian menghasilkan apa? Ilmuwan-ilmuwan Kristen yang mempengaruhi ilmu pengetahuan. Gitu. Nah, jadi adalah pilihan yang salah kalau kita mengkontraskan itu. Karena ilmu pengetahuan sesungguhnya bagian daripada kebenaran. Jadi kebenaran ilmu pengetahuan yang benar itu adalah kebenaran Tuhan. Nah, itu saya kira penting sekali. Ya. Ada sedikit pendapat bahwa kalau kata-kata sains itu selalu bertanya mengenai what, apa, atau how, atau bagaimana gitu ya. Ya. Tapi kalau banyak sains itu kan kalau pertanyaan terakhirnya kan why gitu Pak. Iya. Nah, itu memang yang kalau kita lihat pergumulan sains yang terakhir-terakhir itu kan titik kulminasinya ke theoretical fisika teoritis gitu. Iya. Itu selalu tidak bisa menjawab why memang sih Pak. Nah ini yang kadang-kadang memang apakah itu setelah why itu tidak bisa terjawab baru ranahnya itu memang ke arah iman. Kira-kira pendapat Pak? Ini menarik karena kita yang studi ya seperti saya studi, dua pertanyaan itu betul-betul basic daripada sebuah critical thinking, sebuah riset adalah pertanyaan why and how. Dan waktu kita bertanya soal why, kita selalu mencari mencoba menjelaskan, mendeskripsikan begitu ya, apa yang menyebabkan sesuatu itu terjadi begitu ya. Sedangkan bicara soal how, bicara soal bagaimana prosesnya begitu ya. Gitu. Dan sehingga tadi Dr. Yo bertanya, dari mencetusnya apakah pertanyaan why itu kemudian adalah bagian daripada iman begitu ya, sehingga di dalam ilmu pengetahuan tetap ada area-area tertentu yang kemudian tidak bisa dijawab. Misalnya mengapa manusia mati. Kalau bagaimana manusia mati kita bisa menjelaskan ya. Ya, ilmu pengetahuan bisa menjelaskan begitu ya. Tapi mengapa manusia mati? Ya. Mengapa diobati masih termati juga gitu. Harusnya semua dia mati gitu. Nah sampai di titik itu kita nggak bisa menjawab, tapi Alkitab dalam batasan tertentu bisa menjawab itu.
saya kira apa yang Dr. Yo katakan betul. Gitu. Dan memang dalam batasan tertentu, kadang-kadang dalam disiplin ilmu teologi, kita nggak bisa menjelaskan pertanyaan how semua dijelaskan, dijawab, nggak bisa. Bagaimana dunia bisa terbentuk? Kalau pertanyaan mengapa dunia ini ada, ya kita bisa jawab di Alkitab. Tuhan menciptakan dunia ini untuk kemuliaan Dia. Tapi bagaimana dunia ini bisa terbentuk seperti sekarang? Alkitab memberikan garis besar, tapi secara detail kita nggak mendapatkan informasi lengkap. Dan sains barangkali bisa menolong itu. Nah, maka seperti yang saya katakan, saya kira secara umum barangkali disitulah salah satu hal yang menunjukkan bahwa sains dan ilmu pengetahuan itu saling melengkapi. Walaupun sebenarnya kita melihat dua hal itu tetap harus dibedakan. Nah, jadi dalam sejarah ilmu pengetahuan dan relasinya dengan sains, kenapa itu menjadi tidak harmonis? Itu alasannya karena mereka yang subjek utamanya adalah sains, dia tidak membatasi diri berbicara tentang sains, tapi dia berbicara beyond dari kapasitas dia. Dia bicara tentang Tuhan misalnya. Nah, itu di luar ranahnya dan sebaliknya. Ya, barangkali kalau dari sisi rohaniwan kemudian menginterpretasikannya sebagai sains juga mungkin agak berbeda jadinya. Betul. Nah, jadi memang saya sih melihat ada hal-hal tertentu yang memang Alkitab sudah jelas katakan. Nah, itu semua harus tunduk. Mau saintis Kristen ataupun mau teologian misalnya. Tapi ada hal-hal tertentu yang sifatnya kelabu. Nah, yang sifatnya kelabu ini multitafsir. Nah, kita harus saling mendengarkan. Nah, kami teologian harus mendengarkan dari kaum saintis, gitu. Karena dia barangkali lebih menguasai itu. Tapi kayak kaum saintis juga dalam beberapa pertanyaan harus mendengarkan kita kaum teologian. Gitu. Nah, itulah saya kira relasi dari ilmu pengetahuan dengan sains itu seperti itu. Iya. Ramai sekali ya Pak perbincangan kita malam hari ini. Itu memang suatu topik yang mungkin di dunia modern itu jadi suatu topik yang tidak terhindarkan lagi sekarang. Betul Pak. Ya, terutama di kalangan anak muda ya Pak ya. Betul. Sekarang orang nggak cukup diberikan jawaban percaya saja. Ya betul Pak. Orang butuh memahami lebih dalam bagaimana itu bisa dipercayai. Iya. Betul. Ya, baiklah. Untuk para sahabat Kompas Iman semua, kita sudah mengadakan diskusi yang sangat baik sekali dengan Dr. Yohanes dan juga dengan Pak Chandra Gunawan. Mungkin untuk kesempatan kali ini kita sudahi sampai di sini. Tapi jangan lupa, masih ada edisi-edisi Kompas Iman berikutnya yang juga membahas hal yang banyak berkaitan dengan iman dan pengetahuan. Dan jangan sampai saudara-saudara ketinggalan. Ya. Baiklah, sampai jumpa di edisi yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.